Pernah dengar pepatah diam-diam menghanyutkan? Nah, itu cocok banget buat Isaac Newton. Di balik mukanya yang kalem, ternyata dia punya otak yang bikin dunia berubah. Isaac Newton lahir tahun 1642 di Inggris. Ironisnya, dia lahir prematur dan kecil banget sampai orang-orang ragu dia bakal selamat. Tapi ternyata, bayi mungil ini tumbuh jadi salah satu manusia paling berpengaruh di sejarah. Waktu kecil, Newton bukan tipe anak populer. Dia pendiam, suka menyendiri, bahkan sering jadi bahan bully. Tapi justru karena itu, dia banyak menghabiskan waktu sendirian, bikin alat-alat aneh, main dengan mesin ciptaannya sendiri, dan selalu penasaran sama cara kerja dunia. Satu hal menarik, Newton pernah bikin kincir angin mini yang bisa jalan pakai kekuatan angin dari tangannya sendiri. Teman-temannya bengong. Gurunya pun bingung. Di titik ini jelas banget anak ini gak biasa. Dan ternyata hidup Newton makin menarik setelah dia masuk sekolah. Tapi bukan karena pelajarannya. Di sekolah, Newton bukan murid yang menonjol. Biasa aja. Sampai suatu hari, dia ribut sama salah satu murid yang suka ngebully. Tapi dia sakit hati banget. Alih-alih balas dengan otot, Newton balas dengan otak. Dia bersumpah mau jadi murid paling pintar di sekolah. Dan boom, hidupnya berubah. Dia belajar motivation, baca buku non-stop, bahkan bikin catatan rumis-ramisnya sendiri. Hasilnya, Newton naik dari murid biasa jadi ranking 1. Gurunya sampai kagum. Dan sejak itu Newton dianggap punya potensi besar. Di kampus Trinity College, Cambridge, Newton makin tenggelam dalam dunia ide. Dia mulai tertarik sama matematika, cahaya, dan fenomena. Alam yang buat orang lain biasa saja, tapi buat Newton penuh misteri. Dan baru masuk kampus aja hidupnya udah berubah. Tapi yang paling gila bakal terjadi waktu kampusnya tutup. Pada 1665, wabah pes hitam menyerang Inggris. Kampus Newton tutup total. Semua mahasiswa dipulangkan. Newton balik ke rumah. Dan inilah masa karantina yang kemudian dikenal sebagai Annus Mirabilis atau tahun keajaiban. Di saat orang lain stres karena wabah, Newton justru dapat inspirasi paling besar dalam hidupnya. Di halaman rumah, sambil merenung, dia melihat apel jatuh. Kenapa apel jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke samping? Atau pertanyaan simpel ini bikin Newton mikir dalam. Dan akhirnya mengarah ke salah satu teori paling penting dalam sejarah, gravitasi. Yang lebih gila selain gravitasi, di masa karantina ini, Newton juga merumuskan fondasi kalkulus dan memulai penelitiannya soal cahaya. Setelah karantina selesai, Newton bukan lagi mahasiswa biasa. Dia pulang ke kampus sebagai calon legenda. Balik ke kampus, Newton langsung tancap gas. Dia melakukan eksperimen dengan kaca prisma dan menemukan bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Temuan ini bikin heboh. Banyak ilmuwan waktu itu nggak percaya. Tapi Newton cuek aja. Dia yakin sama hasilnya dan terus membuktikannya lewat eksperimen. Pada 1687, dia akhirnya menerbitkan buku masterpiece berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica atau biasanya disingkat Principia. Buku ini bukan main. Isinya hukum gerak gravitasi universal dan matematika yang jadi dasar ilmu fisika modern. Dan dunia sains langsung berubah total. Bahkan sampai sekarang, hampir semua teknologi dan fisika klasik berdiri di atas fondasi yang Newton bangun. Tapi perjalanan Newton belum selesai. Dia bukan cuma ilmuwan, tapi juga jadi sosok penting di pemerintahan. Di masa akhir hidupnya, Newton ternyata bukan cuma sibuk dengan sains. Dia jadi kepala Royal Mint, lembaga yang mengurus uang di Inggris. Di posisi itu, Newton memberantas pemalsuan uang dengan sangat kejam. Saking seriusnya, banyak pemalsu uang yang akhirnya tertangkap dan dihukum berat. Selain itu, Newton juga memimpin Royal Society, sebuah organisasi ilmuwan paling bergengsi di dunia waktu itu. Tapi ada sisi unik Newton, dia tertarik banget sama alkimia. Semacam ilmu campuran kimia dan mistis. Dia percaya bisa mencari batu filsuf yang bisa mengubah logam biasa jadi emas. Meski sisi ini dianggap aneh, tetap saja
Newton adalah salah satu otak paling jenius yang pernah hidup. Dia meninggal tahun 1727 dan dimakamkan di Westminster Abbey, tempat untuk para tokoh besar Inggris. Semua dari fisika, matematika, teknologi, sampai cara kita melihat alam, semuanya dipengaruhi oleh pemikirannya. Itu dia kisah legenda Isaac Newton. Dari anak pendiam, korban bully, sampai jadi ikon sains dunia. Kadang inspirasi besar datang dari hal-hal sederhana, bahkan dari apel yang jatuh. Jangan lupa like dan subscribe jika kamu suka konten sejarah.